Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, kami dari kelompok untuk final project Matematika Discrete yang beranggotakan saya, Andi Tori Kasar, dengan NRP 55451047, teman saya. Lalu saya Suhail N. Rafiq, NRP 5054251046. Lalu saya Muhammad Zakin Andawayudi dengan RP 50542510007. Baik, jadi di sini kami memiliki tema dari final project kami yang berjudul Perencanaan Studi Berbobot. Jadi, sebelumnya kami akan memaparkan dulu sedikit eh, materi dari apa yang kita bikin. Jadi yang pertama itu kami membuat sebuah perhitungan bobot. Jadi sebelumnya itu yang melatar belakangi ke mengapa kami mengambil tema ini, karena seringkali kita sebagai mahasiswa itu merasa bahwa pekerjaan kita sudah hampir selesai hanya karena kita sudah menyentang atau menyelesaikan tugas-tugas yang ternyata itu dalam kategori tugas kecil. Padahal tugas yang paling sulit dan memakan waktu itu justru belum dikerjakan atau malah belum disentuh sama sekali. Nah, tanpa adanya bobot yang kita ketahui, kita jadi tertipu oleh progres yang kelihatannya cepat, sehingga tugas-tugas berat malah menumpuk di akhir dan bikin kita panik saat mendekati deadline. Nah, tujuan dan manfaatnya kami memilih bagian ini, yang pertama itu, eh, agar kita lebih pintar dalam memilih yang mana perlu didahulukan dan mana yang bisa di-keep dulu. Terus yang kedua itu, apa sih hubungannya dengan to-do list dan calendaring? Nah, sebenarnya ini sistem ini mensinkronkan bobot tugas, to-do list, dan kalender. Jadi, bobot itu menentukan seberapa penting tugasnya. Sementara itu, jadwal memastikan tugas besar dikerjakan jauh sebelum deadline atau pada saat masa sibuk. Terus, apa sih kesimpulannya? Nah, dengan mengatur bobot tersebut, kita mencapai kualitas proyek maksimal dan menjaga performa akademik tanpa perlu kerja keras berlebihan. Nah, selanjutnya ini mungkin bakalan dijelaskan oleh teman saya Zaki. Dipersilakan. Selanjutnya, judul kedua kami adalah to-do list dan kalender akademik. Mengapa kami mengambil judul ini? Karena seringkali kita temui mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengatur waktu dan mengolah berbagai aktivitas akademik. Kita seringkali lupa dengan tugas-tugas kita yang menumpuk dan kita tidak tahu mana yang harus dikerjakan dulu supaya kita tidak stres nantinya. Next. Nah, kenapa to-do list dan kalender akademik itu penting? Yaitu untuk membantu dalam mengelola daftar tugas secara terstruktur sehingga mahasiswa dapat memanajemen waktu dan memastikan tidak ada tugas yang terlewat. Lalu, apa hubungannya dengan perhitungan bobot? To-do list dan kalender akademik adalah hasil dari perhitungan bobot kegiatan. Kalender akademik menggunakan bobot sebagai acuan mana kegiatan yang harus segera diselesaikan. Kesimpulannya, kita bisa mengatur jadwal kegiatan kita sesuai dengan bobot yang telah dihitung, sehingga semua kegiatan dapat diselesaikan dan meminimalisir stres dari kegiatan yang berat. Baik, terima kasih. Jadi, selanjutnya itu kami juga membuat sebuah flowchart sederhana untuk memvisualisasikan alur dari eh, tema yang kita pilih. Bisa dilihat di sini untuk flowchartnya, mulai dari yang kiri mungkin ya. Jadi yang di kiri ini kita memiliki flowchart dari
to-do list. Nah, jadi yang pertama itu akan diberikan sebuah pilihan apakah ingin menambahkan tugas atau menampilkan daftar tugas atau mau cari, hapus atau tandai. Jadi semua ini akan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang menambahkan judul, deadline, dan kalanya. Ada yang untuk mencari tugas, ada yang menghapus dan menyelesaikan. Terus yang di kanan ini juga kurang lebih sama. Dia juga fungsinya untuk menambahkan perhitungan to-do list untuk tugas kita. Oke, selanjutnya mungkin kita bakalan lihat sebuah visualisasi dari apa yang kita kerjakan. Mungkin saya serahkan ke teman saya, Suhail. Silakan. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan visualisasi dari final project kami. Di mana yang pertama kita di sini pertama kali kita masuk webnya di sini ada tampilan info tugas di mana itu ada beberapa fungsi. Yang pertama kita bisa menginputkan tugas atau kegiatan baru dengan perhitungan dengan rumusnya yaitu 0,5 itu deadline, durasi itu 0,3 dan difficulty itu 0,2. Nah, semuanya dikalikan dan akan menghasilkan skor seperti ini. Dan coba kita input ya. Misalkan deadline-nya BTW di sini deadline-nya itu nggak bisa minus ya. Jika kita minus maka ada pop-up seperti ini. Misalkan kita nggak acak aja lah. Oke, nah setelah kita simpan tugasnya maka akan masuk ke daftar prioritas ini. Ini kita belum saya urutkan. Jadi ketika kita memencet urutkan maka dia akan men-sorting dari skor yang paling besar. Nah, di sini kami mempunyai pencarian tugas. Ketika di bawah ini tugasnya udah terlalu banyak, maka udah gak efektif lagi kalau kita itu nge-scroll satu-satu untuk mencari tugasnya. Maka dari itu kita bisa mencari tugasnya by keyword karena kami sudah mengupdate algoritma searchingnya menggunakan recursive linear search. Jadi misalkan kita ketik Alin di sini, maka dia akan memunculkan dua tugas yang ada alinnya. Nah, di sini kita bisa langsung mencentang atau menghapus tugasnya ketika kita sudah menemukan. Oke, lanjut ke penghitungan bobot. Nah, di penghitungan bobot ini seperti biasa kita ada menu input kegiatannya. Misalkan saya tidak perlu untuk mendemokan input kegiatannya, kita langsung ke ini aja. Sini kami sudah memvisualisasikannya dengan chart agar kita bisa tahu gitu visualnya dari rincian faktor ini itu bagaimana. Misalkan kita klik rapat folder dulu. Nah, rapat folder tuh visual chartnya tuh seperti ini dan Jim tuh visual chartnya seperti ini. Oke. Mungkin itu saja dan kita langsung lanjut ke roadmap belajar. Nah, roadmap belajar di sini kami menyediakan tiga roadmap untuk kita harus mulai dari mana sih untuk mengerjakannya. Kadang mahasiswa atau siswa itu kebingungan kita harus mulai dari mana. Meskipun kita udah ada urutan prioritas dan mungkin mahasiswa atau siswa sendiri pengennya tuh ngerjain dari yang deadline-nya paling mepet atau dari yang paling mudah tugas-tugasnya ataupun dari yang paling susah. Nah,
Mungkin itu aja bagian roadmap belajar. Nah, di sini kita punya yang namanya kalender pintar. Nah, kalender pintar sendiri di sini mempunyai fitur-fitur. Yang pertama sudah pasti kalender mingguan dan bulanan. Nah, di sini itu kan ketika kita kuliah itu akan berjalan selama satu semester atau 16 minggu. Maka ketika kita nggak perlu membuat jadwalnya itu manual satu persatu. Kita langsung klik jadwal di sini. Contoh kita kalkulus 2 ya. Terus kita anggap Senin sampai jam 13 gitu aja ya. Oh, sorry. Jam 13. Simpan jadwal. Oke. Maka dia akan mengenerate jadwalnya itu 16 minggu sampai berapa nih? Pokoknya sampai 16 minggu ya. Nah, itu pertama. Dan yang kedua, kita itu bisa menghapus jadwalnya ketika misalkan hari ini tiba-tiba dosennya ngabarin kalau kelasnya diliburin, maka kita langsung aja hapus gitu ya kan. Nah, lalu kita bisa tambah event manual nih, bisa tambah kegiatan manual. Misalkan tadi tuh misalkan di penghitungan bobot ada rapat forda atau kegiatan acara keluarga lah gitu, misalkan tinggal ketik aja gitu, ketik manual. Nah, simpan. Sama seperti tadi kita bisa menghapus juga. Nah, uniknya di sini tuh kita bisa mengenerate tugas-tugas tadi yang udah diurutin by WSM weighted scoring model langsung ke kalendernya. Jadi dia bisa mencari waktu mana sih yang pas untuk kerjain tugasnya tanpa gini. Misalkan aja nih kita 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 acak aja ya di sini ya. Oke, misalkan kita udah punya jadwal kayak gini lah ya. Terus kita pencet generate. Nah, dia tuh bakalan bakalan nyesuaiin jadwal kita. Jadi si ini auto generatornya itu gak bakalan nabrak sama jadwal yang udah kita buat ataupun jadwal kuliah yang udah kita generate 16 minggu tersebut. Jadi di sini bisa otomatis gitu ya. Oke. Mungkin mungkin apa lagi ya? Mungkin di sini ada fitur statistik, itu visualisasi aja, tidak terlalu penting. Dan ini juga ada fitur pengaturan, mungkin untuk memperbagus tampilannya. Apa lagi ya? Mungkin itu aja sih yang bisa kami visualisasikan dengan tampilan web ini. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf, saya kembalikan ke teman saya yaitu Tori. Baik, baik, terima kasih. Mungkin
Itu saja dari presentasi yang bisa kami bawakan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman saya atas kerjasamanya. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Baik, sekian Ah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.